Oke, Siap. terima kasih Pak Tony. Sebelum saya perkenalkan dengan mentor kita Pak Tony, kita bincang-bincang dulu. Jadi Bapak Ibu JBSP ini kita sudah ada beberapa batch sebelumnya ya. Makanya tadi di sini saya sebutkan JBSP jadi bos sebelum pensiun ini suatu program yang dulu unit bisnisnya itu sedikit berbeda. Kali ini adalah kita tentang portal kategori ya, dan juga perbedaan dari dulu itu pernah berkelompok gitu ya. Ternyata kita pernah coba berkelompok sebenarnya yang harusnya kekuatannya lebih jos, tapi memang harus dibutuhkan leadership. Sehingga kalau berkelompok terlalu banyak, terlalu ini ya, terlalu complicated ya. Makanya kadang kita membuka usaha itu kongsi, kalau perlu ya cukup dua atau tiga lah, tiga ya bagusnya ya supaya ada wasit ya. Nah ini kita ada per kelompok berdua dan juga ada yang sendiri portal kategori. Nah tadi kita akan biasanya kita akan mulai dengan mindset Pak. Ya biasanya kita mulai dengan mindset itu ya, sehingga paham apa yang kita mau kerjakan, apa yang kita mau jalankan bisnisnya. Tapi basically di mana kemarin setiap kelompok yang di kantor Bekasi atau kemarin yang terakhir di Jogja, sebenarnya mindsetnya sudah tergambar, ya lumayan. Tapi tentu akan pendalaman lagi mindsetnya. Nah sekarang kita balik, kita sekarang diawali dengan teknis Pak. Ya, teknisnya itu yaitu bagaimana mengisi portal kategorinya. Mengisi berarti di sini maksudnya adalah memposting. Ya, setelah memposting nanti kita belajar riset keyword gitu ya. Nanti kita juga belajar tentang apa namanya konsol gitu ya, yang insya Allah kita akan dimentorkan ya dengan senior tim manajemen kita ya. Ya beliau mengepalai tim teknis dari Titik Terang Kreatif yaitu dengan Pak Tony ya teman-teman ya, bersama nanti Pak Tony yang mungkin ada yang baru banyak kenal tapi yang udah biasa belajar WSP, belajar SEO gitu ya. Selain Pak Putra, memang lebih banyak ke Pak Tony yang belajar-belajar tentang teknis gitu ya. Beliau mengepalai tim teknis gitu ya. Tim teknis kita tuh ada beberapa staff gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang kalau produk digital kita membutuhkan ada pertanyaan, ada kendala ini itu gitu ya, itu bisa menghubungi Pak Tony dan timnya. Oke, supaya tidak terlalu larut malam juga, karena ini bisa panjang nih ini kita ya, materi kita. Langsung saja mentoring teknis portal kategori bersama Pak Tony. Untuk perkenalan selanjutnya, Pak Tony, monggo silakan memperkenalkan dirinya, experience-nya. Silakan Pak Tony. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yandri atas Iya, kesempatannya. Jadi eh, tadi sudah diperkenalkan sih ya. Saya dengan Tony Saragi. Saya kebetulan dipercaya oleh kantor untuk menangani semua tentang teknis yang ada di kantor. Dan salah satunya yang kita kami tangani itu adalah tentang portal. Ya. Nah, pada prinsipnya nanti sebenarnya dari Bapak Ibu yang mengikuti JBSP ini muaranya itu pasti ke jualan, ya. Muaranya pasti bagaimana cara jualan yang nantinya ya diharapkan kita bisa mendapatkan cuan. Nah, yang kita bahas malam ini adalah bagaimana cara menjual di dalam portalnya. Itu tekniknya bagaimana dan apa yang harus kita siapkan, ya, dan apa yang harus kita lakukan. Itu yang mau kita jelaskan malam ini. Mungkin kalau nanti masalah mindsetnya, mungkin tadi Pak Yandri sudah singgung sedikit, ada sebagian yang sudah mengerti, dan juga nanti Pak Putra di selang-seling atau mungkin di akhir setelah teknis akan masuk untuk masalah mindset. Tapi yang jelas dengan Bapak Ibu mengikuti JBSP ini sudah jelas dari judulnya aja sudah jelas jadi bos sebelum pensiun artinya ada persiapan ya, ada persiapan bagi kita sebelum kita pensiun kita sudah punya usaha.
Karena yang kita tahu di luaran sana, mungkin ini di sebelah tetangga saya, begitu pensiun bingung. Yang harusnya, yang biasanya jam 5 pagi berangkat, pulang jam 7 malam, tiba-tiba disuruh diam. Nah, setelah bingung, akhirnya stroke. Itu itu ada kejadian di tempat saya. Artinya apa? Sebenarnya bukan stroke, jadi mereka tidak punya kegiatan apapun gitu loh. Jadi sekarang kalau kita membuat ikuti ya, ikuti sebuah program, membuat kita sibuk itu banyak yang kita lakukan. Ya katakanlah kita mencari produk atau menjawab-jawab calon customer yang mau beli produk kita, atau mungkin ya syukur-syukur kita sibuk dengan mengirim barang atau apapun itu ya, macam-macam nanti. Jadi kita diajak berpikir terus. Itu salah satu manfaat ya, manfaat kita ikut program ini karena kebetulan di tempat kita itu ada customer Pak Sumartono ya, Pak Andrea. Itu udah umur 70 tahun. Dia semangat luar Martono biasa. ya. Itu tuh luar biasa dan banyak closingan dia itu. Artinya kalau dia pengakuan dia, saya kalau uang nggak ya kalau uang cukup Pak. Saya butuh kesibukan. Artinya kesibukan itu yang bermanfaat, yang mendatangkan uang gitu ya. Nah itu yang mungkin yang kita bahas. Mungkin sekedar informasi aja dari saya. Oke. Nah, Pak Tony, maaf nanti saya izin ya mau oke ikut silakan nggak apa-apa. apa Webpro. Terima kasih Pak Oke Tony. silakan Pak. Nah kemudian mungkin saya akan bertanya sedikit tentang Eh, Bapak Ibu di sini sudah punya websitenya semua ya, portal ya. Ya, sudah ya Sudah, Pak. Pak. Jadi gini, mungkin Sudah, Bapak Ibu sudah. pernah bertanya ataupun nanti suatu saat menjelaskan kepada orang ya, yang Bapak lakukan, yang Bapak kerjakan ini apa ya. Jadi gini penjelasannya. Eh, di dalam digital itu banyak media yang kita gunakan ya untuk melakukan eh, banyak yang bisa kita lakukan artinya dalam bentuk website ya. Website itu terdiri dari beberapa jenis. Ada website yang memang khusus untuk company profile ya. Ada website khusus untuk eh, profil pribadi. Contoh company profile kan udah tahu ya. Ya, jadi dia menjelaskan perusahaan seperti apa, struktur organisasinya, kemudian layanannya seperti apa. Nah, itu hanya menjelaskan perusahaannya. Yang kedua, ada profil. Profil contoh mungkin website artis-artis atau seorang dokter. Dia menjelaskan profil dia, pribadinya dia. Ada juga apa website tentang berita, ya macam-macam. Nah, ini yang terakhir ini yang kita lakukan, yaitu website untuk marketing, ya, website untuk kita menjual. Terus apa yang kita jual? Ya, mungkin ada pertanyaan, mohon maaf Pak Tony, saya nggak punya produk. Terus saya mau jual apa gitu ya? Nah, eh, banyak yang kita lakukan, yang sudah pernah kita lakukan dengan teman-teman sebelumnya. Kita ada beberapa vendor ya yang bekerja sama dengan kita. Mereka eh, mau ya, dalam arti mau itu mereka siap untuk kalau produknya kita jual, mereka mau berbagi komisi. Ya, mereka mau berbagi komisi. Berapa komisinya nanti bisa Bapak Ibu coba saya share dulu ya sedikit saya share supaya ada gambaran ya kira-kira apa sih yang harus kita kerjakan ini gitu kan. Nah, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke website kami titik titik terang kreatif.com. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa lihat di kalau nggak salah di sini slash vendor ya. Oh, bukan. Vendor biasanya, oh ini informasi lainnya. Nah, di sini nanti ada Bapak Ibu buka di sini ada menu vendor ya. Nah, vendor itu ada beberapa produk yang bisa kita jual. Jadi tidak ada alasan bahwa Pak saya kan dalam program ini saya itu pegawai. Katakanlah sorry mohon maaf kalau ada yang kebetulan
Saya ini pegawai negeri, tapi 1, 2 tahun lagi saya mau pensiun. Harapan saya, begitu saya pensiun, sudah ada usaha atau kesibukan untuk yang saya kerjakan. Nah, otomatis kalau seandainya Bapak Ibu tidak punya produk, ini bisa kita jual produk-produk yang ada di sini. Ya, ada pertama ya produsen dompet, jual batu alam, kubah masjid, ya, jasa outsource satpam, terus ada untuk umroh. Dan banyak banyak banget ya, banyak banget ada sekitar berapa ratus. Nah, kita ambil contoh, kita katakanlah saya mau jual kubah masjid seperti ini. Nah, siapa yang punya kubah masjid ini? Atau vendornya siapa? Nah, ini kita tahu customernya Mas Huri ya. Kemudian eh, nomor WA-nya ini, gambarnya ada di sini. Terus untuk info dan komisi hubungi kontak berikut. Artinya, Bapak Ibu dipersilakan kalau seandainya Bapak Ibu ingin bertanya kira-kira berapa sih komisinya gitu ya. Nanti silakan Bapak Ibu hubungi beliau ini, Pak Mas Suri, dan dia akan jawab. Artinya kami udah komitmen dengan mereka, segala sesuatu yang berhubungan dengan customer yang mau jual produk, eh, vendornya harus jawab dan itu menjadi patokan ya. Nah, ini semua deskripsinya ada semua di sini. Oke. Nah, ini salah satu kalau seandainya kita pilih salah satu vendor. Nah, artinya nanti bahwa eh, katakanlah kita oke saya milih kubah masjid Pak Tony, saya mau jual dulu nih, coba mau jual atau batu alam deh gitu ya, batu alam. Batu alam. Nah, ini ada modelnya batu alam, coba kita tes. Batu alam dia infonya nggak banyak ya. Oh, dia ada infonya ada di sini. Nah, nanti gini, Bapak Ibu, sebelum yang penting kita tahu, kita coba buat contohnya, produk yang akan kita posting adalah batu alam. Oke, itu dulu. Nah, kemudian bagaimana dengan portal kita, ya? Jadi sudah ketemu produknya, kemudian kita bagaimana caranya produk yang sudah kita pilih tadi itu kita masukkan ke dalam portal, kita posting. Tapi pertanyaannya, apakah produk itu harus produk sendiri atau produk vendor aja? Enggak juga. Bisa juga, ya, bisa juga nanti siapa tahu Bapak Ibu punya teman atau saudara atau tetangga sekalipun yang punya produk jasa ataupun produk fisik, bisa kita bantu jualin atau kita tarik dia sebagai member kita. Mas, kalau mau jualan, silakan boleh di tempat saya, di portal saya. Nanti hitungannya gimana? Nah, itu nanti Bapak Ibu yang ngatur hitungannya gimana. Apa per, per posting di kita dibayar atau per lakunya atau komisinya kita yang dapat. Nanti Bapak Ibu yang ngatur sendiri karena itu dibebaskan bagi kami untuk ada penjualan, kami tidak akan ikut campur dalam arti gini. Kalau ada Bapak Ibu menarik customer atau bukan sorry vendor dari luar, apakah itu kakak, adik, saudara atau tetangga, silakan Bapak Ibu buat perjanjian dengan mereka, ya. Kalau dengan vendor tadi itu nanti tinggal WA aja, ya. Kalau dengan vendor kita WA, tapi kalau vendor dari Bapak Ibu sendiri silakan buat perjanjian sendiri. Nah, terus kalau seandainya si vendor atau si saudara kita tadi, ya, si saudara kita tadi punya produk, terus bilangin, ya udah Mas, saya mau ikut ke tempat sampean, saya mau jualan produk saya di portal sampean, kira-kira gimana? Oh, ada kemungkinan pertama gini, kita suruh dia atau kita minta dia, kalau Mas mau posting sendiri, boleh belajar cara postingnya, nanti kami ajarin gitu ya. Atau kedua, kalau Masnya nggak sempat untuk belajar, biar saya aja atau Bapak Ibu yang postingin. Cuma nanti ada hitungannya, artinya satu posting produk harganya katakanlah 5.000 gitu ya, satu produk. Atau kalau dua produk sekian, nanti itu Bapak Ibu yang ngatur sendiri. Nah, sekarang kita coba buka satu apa? Saya buka
eh, portal saya. Portal saya itu Bekasi Utara, ya, Bekasi Utara, bekasiutara.bis.id. Nah, bentuknya nanti kita harapannya seperti ini, ya. Jadi banyak produk di dalam portal kita. Ada travel umroh, ayam geprek, kayak jual apalagi nih, jasa laundry, ada distributor keripik, jasa anti rayap dan lain sebagainya. Ini produk orang semua yang mau nitip ke kita, artinya nitip jual sifatnya, atau boleh juga kita yang jualin, ya. Nanti tergantung perjanjiannya seperti apa. Nah, setelah produknya ini kita posting, ya, setelah produk ini kita posting seperti ini, nah, harapannya apa lagi? Harapannya pada saat orang searching di Google, katakanlah ada orang, ya, ada orang butuh jasa atau butuh produk atau barang, gitu ya. Nah, katakanlah barangnya batu alam. Nah, dia buat gini di Google seperti ini, jual batu alam di Bekasi. Seperti ini ya, kira-kira mungkin dia ngetiknya seperti itu kalau dia ada orang mencari produk batu alam di Bekasi, ya. Nah, pada saat orang searching di Google seperti ini, di enter, nah harapannya kita itu ada di pilihan ini, satu, dua, tiga sampai sini, ya. Harapannya ada di antara ini kita menjadi pilihan. Nah, setelah kita menjadi pilihan, ya, kita ambil contoh deh yang sudah ada apa ya? Eh, Jasa laundry deh. Ini kita pakai jasa laundry terdekat di Bekasi Utara. Nah, katakanlah ada orang mengetik seperti ini. Jasa laundry terdekat Bekasi Utara. Dia ketik seperti ini, ya. Nah, nanti harapannya kita nah seperti ini. Ini kita ketemu di sini nih. Ini portal saya. Nah, pada saat ketemu, si calon pembelinya kan pasti klik. Nah, begitu diklik, muncullah seperti ini. Dan yang selalu kita siapkan nomor WA, nomor WA Bapak Ibu sendiri ya, nomor WA-nya. Nah, pada saat nomor WA diklik, nah terjadilah komunikasi antara si calon customer dengan Bapak sendiri. Nah, di situ kekuatannya yang penting diperkuat masalah CS-nya, customer service-nya, artinya bisa harus bisa menjelaskan produk itu sendiri, ya. Kemudian harus bisa negosiasi lah atau merayu. Kalau marketing kan biasanya gitu ya, merayu supaya dibeli. Ya, tadi kan saya bilang harus bisa menjelaskan apa yang ditanya tentang produknya. Nah, di sini masalahnya muncul. Munculnya di mana? Ini kan saya punya atau kamilah punya. Katakanlah ini saya punya. Saya kan tidak bisa menjelaskan semua produk yang ada di sini. Nggak mungkin juga saya harus hafal semua ini gitu ya. Nah, baiknya, nah yang sudah saya lakukan adalah nomor WA-nya, nomor WA-nya pada saat orang pesan, ya, pada saat orang pesan tadi, nomor WA-nya di ke saya, ya, tapi arti bahasa kami, bahasa di kita itu bahasanya lead, ya, ada leadnya ke saya. Nah, setelah saya dapat lead, tinggal saya ngomong ke si vendor, Mas vendor, ini saya ada lead, tolong di follow up, ya. Mas vendor, ini ada lead, tolong di follow up. Artinya kita suruh dia yang follow up. Karena apa? Kalau itu nanti dijelaskan, disambil contoh satu ya. Saya kemarin dapat ada lead juga. Ini saya kasih, ini contoh aja ya, bukan ada maksud lain. Nah, saya ada vendor rumah kayu, ya, ya. Saya dapat rumah kayu, saya langsung lempar. Saya langsung lempar aja. Saya tidak akan mau menjawab-jawab eh, si calon customer. Karena apa? Saya nggak ngerti masalah kayu. Kalau nanti takutnya kalau saya salah jawab, malah
nggak jadi gitu kan. Nah, itu langsung saya lempar. Nah, ini nih. Nih, jadi begitu kemarin saya dapat lead, saya langsung selamat pagi. Ini kebetulan namanya Pak Yani. Saya ada lead, mohon di follow up ya Pak atas nama ini. Jadi saya biasanya kalau ada yang WA ke saya untuk pemesanan seperti ini ada pemesanan. Halo admin, saya tertarik dengan rumah kayu yang Anda tawarkan. Nah, ini ada pesanan. Oke, saya jawab satu dua kalimat aja. Ya, saya jawabnya gini, baik Kak, untuk daerah mana Kak? Gitu ya. Model ini berapa? Ini daerahnya daerah Sadang, Bogor Barat. Oke, siap Kak. Untuk lebih detailnya nanti Bapak dihubungi oleh pimpinan kami dari kantor ya Pak. Namanya Pak Yani. Terima kasih sebelumnya. Nah, begitu saya ngomong begitu, langsung saya lempar ke Pak Yani. Pak Yani, ini ada lead. Ya, ke vendornya saya langsung ngomong. Dan saya sudah ada pembicaraan seperti ini. Ya, saya nyebut. Tolong di follow up. Nama nama orangnya ini, nomornya ini. Udah, kita lepas. Kita tinggal tunggu eh, report dari si vendornya. Ya, kalaupun kita tidak ada report, boleh kita tanyain. Contoh nih saya tanya Pak Yani, itu yang kemarin gimana? Kan gitu. Nah, langsung saya tanya dulu, ya, ini gimana yang kemarin? Udah sejauh mana progresnya? Ya, kalau seandainya, mohon maaf Pak Tony, dia cuma nanya-nanya doang, belum jadi. Oke, nggak masalah. Ya, ada tadi. Nah, saya tanya, kemarin dia bilang, ini insya Allah pada hari Senin kami ada cek lokasi di Kerawang, berarti ada progres. Terus saya tanya lagi kan, ya, untuk survei yang di Kerawang gimana hasilnya Pak? Saya selalu tanya, karena itu penting bagi kita, karena kita butuh progres atas lead kita gitu. Nah, kira-kira seperti itu nanti gambarannya Pak ya. Jadi udah ketemu gambarannya seperti apa, kita posting produknya di sini. Ini sorry, saya tutup dulu kebanyakan. Oke. Sudah kita posting di sini, nanti kalau ada lead larinya ke kita, setelah lead itu kita dapat, eh, langsung kita lempar ke vendor supaya vendor yang follow up sampai ya syukur-syukur closing gitu ya. Setelah closing ya kita dapat komisi. Komisinya berapa? Nah, komisinya tadi sudah kita jelaskan, Bapak tanyanya di sini nih, nomor ini di yang produk ini. Kalau seandainya Bapak menggunakan vendor yang ada di Titik Terang Kreatif. Tapi kalau menggunakan vendor sendiri ya tergantung negosiasinya Bapak dengan vendornya seperti apa, komisinya atau gimana. Itu nanti silakan. Oke gitu ya. Nah, sebelum masuk ke posting, saya kalau seandainya ada yang bertanya, silakan bertanya dulu supaya dapat gambarannya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand dulu biar kita ada gambaran buat kita. Kira-kira apa yang mau ditanyakan. Silakan. Berarti ini Pak vendor kita kan harus transaksinya harus jujur ya Pak ya. Kalau misalnya Betul. tadi kita dapat lead, kita Ya, sampaikan ke mereka kan betul. kalau tidak dari Pak, kejujuran bisa aja dia bilang oh tadi itu hanya tanya-tanya aja padahal dia sudah betul. meneruskan kan gitu ya Betul. kira-kira Pak ya. Ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua kita itu kan harus aktif ya Pak ya. Jadi Hmm, apa yang mau jual, terus ada pertanyaan dari pembeli kita harus ladeni, baru betul. kita lead itu sampein ke vendor. Kayaknya Betul. punya waktu kita harus harus full ya kira-kira Pak ya di web ini ya untuk bisa merespon dari pembeli, kemudian menyampaikan ke vendor. Itu kan butuh butuh kita nongkrongin terus ya Pak ya web ini berarti ya Pak ya. Nggak, boleh saya potong sedikit? Ya. Oke. Eh, saya jawab yang terakhir dulu ya. Kalau kita tongkrongin webnya sih enggak. Karena gini, kalau seandainya ada lead, itu kan adanya di handphone, di WA kita, ya. Di WA kita itu kalau bahasanya, kalau kita ada lead, tanpa dijawab pun, itu bisa kita lempar langsung ke vendor. Vendor, tolong dong saya lagi sibuk, tolong ini dijawab. Namanya ini, nomornya ini. Nanti biar vendornya langsung. Ya, itu mungkin seperti itu boleh. Atau boleh kita
supaya fast respon pada saat customernya nanya, saya butuh ini. Oke, oke Pak, nanti eh, Bapak nanti akan dilayani oleh tim teknis kami atau oleh pimpinan kami, nanti akan ditelepon atau di WA gitu. Gitu aja bahasanya sekali aja udah langsung lempar. Nah, kalau kita lihat dibilang kalau kita sampai sibuk seharian dapat lead, oh itu luar luar biasa Pak. Luar biasa dapatnya kalau seperti itu. Nah, kemungkinan biasa, kemungkinannya yang sudah pernah bergerak itu lead kadang-kadang satu dua sehari ya, itu juga udah bagus. Tergantung memang produknya ada berapa. Nah, ada juga gini Pak, kalau Bapak punya portal kota seperti ini, akan tadi sudah kita ceritakan bahwa ada juga kita dapat uangnya di depan aja. Jadi yang ngambil uangnya di depan dalam arti gini, tadi ada saudara atau tetangga, Pak, saya mau jualan dong, tolong di post, bisa nggak di online kan di portal? Oh boleh, nanti nomornya saya kasih nomor Bapak langsung si customernya, si vendornya. Tapi kami untuk jasa postingnya harganya sekian. Jadi kita ngambil jasa posting aja. Ya jasa posting ini kan bisa aja kalau memang lagi rame-ramenya ya kasih orang aja untuk ngerjain. Kita ambil selisihnya aja gitu. Tapi kalau cuma sedikit kan boleh aja kita kerjain satu dua kita posting-posting gitu ya. Nah, ada seperti itu. Ada yang kedua, kita kasih si vendornya biar dia kerjakan, kita jual kuota ya. Kita jual kuota ke dia, ke si vendornya. Ini oke silakan posting di portal saya dengan kuota 10 kuota ya. Nanti harga 10 kuotanya itu 50.000 contoh gitu ya, atau 20.000. Nah, kita udah dapat untung di awal. Perkara dia posting atau tidak posting, itu kita nggak perlu pusing lagi karena kita udah dapat duitnya di awal gitu. Itu, jadi banyak jenisnya nanti kita mainin. Cara mainnya nanti mungkin itu dijelaskan oleh Pak Putra kalau secara cara mainnya seperti apa. Ya, oke. Nanti yang penting sekarang kita belajar dulu bagaimana cara memposting produk-produk ini. Terus yang kedua tadi, sorry, ada tadi masalah kepercayaan, betul. Tapi kami dengan vendor TTK ini memang kami sudah seleksi ya. Sebenarnya vendor yang ada di kami itu banyak banget, ada sekitar 300-an. Cuma kami seleksi betul siapa aja yang bisa gitu, karena kami kenal orangnya dulu. Ya memang betul sih, kita tahu hati orang kalau udah ketemu duit itu gimana gitu ya. Ya artinya ya kita positif thinking aja karena memang mereka juga udah komitmen dengan kita, pasti dikasih komisinya gitu. Nah ada kemungkinan, makanya tadi saya sarankan eh, produk teman atau produk saudara gitu ya. Ya artinya dengan teman atau saudara kan ya ibaratnya 80% kita udah percayalah gitu ya. Kalaupun tidak apa, apa artinya kita dibohongi gitu ya, ya sudah anggap aja kita bantu saudara, anggap aja kita bantu teman. Paling itu. Kalau saya juga biasanya gitu, saya banyak produk juga nggak tahu begitu dapat lead, saya suruh follow up, nggak tahu kemana, juntrungannya kemana gitu ya. Ya sudahlah, saya anggap ya udah bantu teman deh. Karena rezeki itu nggak dari dia, dari manapun pasti ada lah. Gitu sih Pak ya. Oke, itu. Oke, kita coba eh, Pak Wisnu gimana? Baik, baik Pak, terima kasih Pak. Oke, nah sekarang kita coba. Nanti Bapak Ibu, eh, bagi Bapak Ibu membuka, tolong nanti dibuka portalnya ya, nanti sesuai dengan domainnya. Nah, biasanya ini masih kosongan karena belum ada isinya. Biasanya bagi Bapak Ibu masih kosong atau sudah ada. Nanti saya, yang penting caranya gini. Eh, yang pertama, kita mencoba membuat ya member sebagai mendaftarkan member yang masuk ke dalam portal kita. Ambil contoh analogianya gini, portal ini kan adalah sebuah marketplace milik kita, milik Bapak Ibu. Ibaratnya Bapak Ibu punya Shopee, punya Tokopedia, punya Lazada.
ini cuman bentuknya agak berbeda itu doang. Nah, sekarang ada orang yang mau numpang jual, ya, Shopee kan gitu ya. Kita ada orang yang mau numpang jual, terus dia dak- eh, daftar ke Bapak. Bagaimana cara daftarnya sebagai member di portal kita? Itu yang pertama kita mau pelajari. Caranya gini, kita masuk ke domainnya dulu, kemudian kita kasih slash, ya, nama domain slash, kemudian nanti setelah itu eh, ketikkan daftar web share, ya. Nanti kita kasih ke si calon membernya. Oke, kalau mau daftar member di tempat saya, pakai aja ini linknya. Jadi nama nama domainnya, nama portalnya, domain portalnya slash daftar web share, gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah dia enter, ya. Nah, di sini dia akan mengisi biodata si calon member kita. Biodatanya seperti ini. Nanti kita dimulai nanti nama lengkapnya siapa, gitu ya. Jangan pakai Tony, sudah ada. Saya udah pernah ada di sini. Katakanlah namanya Wawan, Wahyu. Contoh ya, siapa tahu kalau ada yang sama mohon maaf. Ini nama panjangnya. Nah, kemudian nanti username itu adalah kalau kita lihat pernah masuk ke dalam sebuah aplikasi, katakanlah ada namanya login gitu ya, menggunakan username. Nah, kita isi di sini Wawan. Nah, ini bebas ya, terserah bebas. Cuman dengan catatan ini harus yang sifatnya username-nya available, artinya masih bisa, ya, masih bisa. Nah, tapi kalau contoh saya pakai Ahmad. Nah, kalau seperti ini artinya dia merah, nama ini, username ini sudah ada di dalam. Jadi harus diganti. Boleh diganti kasih 123 belakangnya boleh gitu ya. Nah, saya pakai kebetulan tadi Wawan itu masih kosong, masih aman. Boleh dipakai. Nah, kemudian nanti kita isi passwordnya. Nanti password pada saat masuk ke portal kota, ya. Loginnya pakai ini, passwordnya nanti kita buat di sini. Saya ambil contoh aja 1 2 3 4 5 6, ya. Bebas ya, bebas. Silakan isi sendiri passwordnya. Katakan ke membernya nanti silakan isi sendiri passwordnya. Yang penting diingat, jangan sampai lupa gitu ya. Nah, kemudian kita diminta di sini mengulang lagi passwordnya, ya, sama persis dengan yang di atas ini, 2 kali berarti ya. Nah, kemudian kita pilih provinsi di mana dia tinggal. Saya pakai Jawa Barat, terus kabupatennya di Bekasi. Oke. Kemudian dia harus mengisi email. Ya. Nah, kemudian setelah isi email baru isi nomor HP. Nomor HP ini boleh menggunakan depannya 0 atau boleh menggunakan 62 gitu ya. Ada penjelasannya di sini. Boleh seperti ini, pakai 0 atau boleh pakai 662 depannya. Boleh dua-duanya. Nah, setelah selesai, kemudian nanti dia register. Nah, register artinya dia sudah terdaftar di web portal kita. Si member tadi sudah terdaftar di portal kita, ya. Nanti di sini nanti ada eh, penjelasannya dapat seperti ini. Ini kebetulan Pak Raihan Baon ini tim kami. Nah, nanti ini diminta nanti bagusnya ini yang dua ini disimpan, ya. Ini tolong dikopikan, disimpan atau dicatat. Karena kan ini loginnya ini, passwordnya ini. Itu penting. Kadang mungkin hari ini kita masih ingat, 2 3 hari udah lupa gitu ya. Dicatat aja atau masukkan ke dalam notepad sebagai catatan kita, ya. Ini tinggal masukkan ke notepad aja nih, kopikan, masukkan dalam notepad supaya untuk catatan kita nanti kalau lupa kita bisa lihat di sini. Oh, username-nya Wawan, passwordnya 1 2 3 4 5 6 gitu ya. Nah, setelah ini masuk, nah, artinya sudah terdaftar. Member itu sudah terdaftar. Tinggal bagaimana cara member masuk untuk mendaftarkan atau memposting produknya. Ya, bagaimana cara member untuk memposting produknya? Caranya gini.
Kita buka baru, ketikkan nama domainnya Bekasi Utara Bis ID, nanti tergantung Bapak Ibu domainnya apa. Kemudian di belakangnya tuliskan member, ya, beda lagi. Kalau tadi kan daftar web share itu untuk mendaftar menjadi member. Setelah dia jadi member, dia akan masuk ke portal kita dengan menggunakan panel ya, panel member, sorry, maaf, panel member. Artinya dia sudah berhak untuk menggunakan. Nah ini, sorry, ini sih loading ya, lama internetnya atau apa. Ya. Tinggal kita isi nanti. Oh sorry, jangan pakai P, sorry, P-nya panelnya huruf kecil semua, member M-nya besar gitu ya. Ini masih, sorry, masih huruf besar ini. Panel slash member. Nah, ini kita diminta untuk mengisi username dan password. Username yang mana? Artinya saya masuk sebagai member di portal ini. Jadi orang-orang lain itu atau kita sendiri juga boleh sebagai member. Tinggal nanti yang di sini kita cek lagi membernya apa, namanya Wawan ya. Nah, kita ketik aja nama Wawan untuk username-nya. Kemudian password tadi yang udah kita buat itu 123456. Nah, ini kita masukkan sini 123456. Setelah itu login. Nah, set. Nah, untuk sementara kita baru dikasih kuota, ini kurang gede ya. Karena ini kita pakai paket gratis, jadi kita kasih dulu gratis si vendornya buat nyoba, buat dia posting gitu ya. Kita kasih dulu pakai gratis. Nanti kalau sudah dia udah mahir, tinggal kita minta bayaran untuk kuota tertentu. Katakanlah dengan 2 postingan dia sudah dapat lead gitu ya. Oh, saya mau dong tambahin kuotanya, saya maunya 100. Nah, itu nanti ada caranya ya. Nanti kita ajarin menambah caranya. Cara menambahnya. Jadi kita coba yang kuota 2 dulu. Nah, cara memposting produknya ya, setelah dia masuk ke sini, tinggal pilih menu produk ya, kemudian klik tombol input produk. Nah, baru nanti kategori. Kategori ini adalah tergantung produknya produk apa. Nah, kita coba lihat di sini ada beras, lain-lain, seo, telur. Nah, bisa nggak kategori ini ditambah lagi? Bisa, tapi yang bisa menambah itu adalah Bapak Ibu ya sebagai admin. Kalau member tidak bisa menambahnya, karena kan ini kan menunya member, dia tidak akan bisa menambah. Yang bisa menambah itu hanya Bapak Ibu. Nah, nanti kita ajarin. Jadi kita main di sini dulu bagian produknya. Oke. Nah, katakanlah kita mau posting tadi apa? Eh, batu alam, ya. Karena di sini tidak ada kategori batu alam, kita masukkan aja ke lain-lain kategorinya. Nah, kemudian nama produknya apa? Kita buat gini. Jual batu alam termurah dan terbaik di Bekasi. Katakanlah seperti itu. Nanti tinggal tergantung mau di mana lagi kan. Nah, kemudian setelah ini baru kita pilih gambarnya, gambar batu alamnya. Saya udah punya belum ya? Coba saya cek dulu. Nanti pilih gambar batu alamnya yang mana mau kita masukkan gambarnya. Oke. Mana ya? Batu alam, oh ada nih. Saya ada batu alam. Nah, saya pakai batu alamnya yang ini. Nah, saya pakai yang ini aja. Nanti kita suruh siapkan dulu gambar-gambar yang mau dinaikkan gitu. Nah, kemudian harganya. Nah, harganya ini tergantung.
Jadi kalau bisa jadi kita buat harganya, saya nggak tahu nih harganya berapa dia kasih. Nanti kita coba katakanlah 14.000. Tapi gini, kalau harganya kita isi dan kita sudah punya postingan ada 100, nah kemudian tiba-tiba harga itu berubah. Harganya berubah, berubah naik atau berubah turun. Mau tidak mau, kita edit 100 postingan itu harus kita edit lagi. Nah, biasanya saya tidak kasih harga di sini. Saya harapannya biar si calon customernya itu mendingan WA saya gitu. Saya tidak mau kasih harga. Tapi kalau Bapak Ibu ingin buat harga ya silakan. Ya. Contoh gini, kalau jasa, umumnya kan jasa tidak ada harga ya. Contoh jasa renovasi rumah. Renovasi itu rumah kan nggak boleh, nggak bisa kita buat harganya di sini. Karena apa? Renovasi itu kan banyak ketergantungannya, ya, tergantung jenis bahannya, tergantung luasannya, ya, tergantung jauhnya dan banyak macam-macam. Jadi kalau untuk jasa umumnya kita kasih kosong aja, ya. Ini juga saya coba kasih kosong dulu. Tapi bisa diisi nggak? Bisa, tapi dengan catatan harganya udah pasti, ya. Nah, kebetulan ini harganya belum pasti, saya nggak tahu harganya ini. Nanti saya coba cari. Oke. Kemudian setelah harga diisi, kita mengisi deskripsi. Deskripsi ini apa? Deskripsi ini adalah menjelaskan tentang produk kita yang ada dalam judul ini. Ini kan judulnya. Kita menjelaskan di sini, ya. Batu alam adalah begini, begini, begini. Ah, kita cerita deh. Tapi persoalannya, kalau seandainya seperti ini, ternyata di sini coba saya cari ada nggak dia punya. Nah, nah, ini ada deskripsi dia. Batu alam andesit, oh banyak jenisnya ya. Greenstone Sukabumi. Oke. Nah, ini tinggal kita kita buat ini terlalu sedikit nih. Deskripsinya sedikit banget. Cuman dikit segini aja deh. Nah, ini kita kopikan, deskripsinya kita masukkan ke sini. Ya, ini menjelaskan tentang batu alam itu. Cuman kadang kan ini terlalu sempit atau terlalu sedikit menjelaskannya. Si siapa tahu yang calon pembeli itu rajin rajin membaca dan pengen tahu gitu kan. Nah, bisa juga ini kita minta bantuan ChatGPT untuk membuat deskripsi ini, tapi datanya pakai data yang ini gitu, ya. Nah, kita masuk ke ChatGPT, kita coba ngambil datanya dari ChatGPT. Nah, kita buatnya gini, ketikkan di browser chatgpt.com, oke, kemudian enter. Nah, di sini nanti kita minta gini, tolong buatkan saya artikel, eh, kita buat banyak deh 1.500 kata, ya, tentang tentang apa? Nah, tentang judul yang kita buat tadi. Nah, ini kan judulnya nih. Nah, ini kok judulnya kita kopikan aja, kopikan, ya, baru masuk lagi ke sini, baru kita paste. Nah, jadi kita minta ke ChatGPT, tolong buatkan saya artikel 1.500 kata tentang jual batu alam termurah dan terbaik di Bekasi. Nah, boleh juga kita tambahin gini, tolong buatkan saya artikel eh, yang Google friendly, boleh. Yang Google friendly dan SEO friendly. Sebanyak 1.500 kata tentang judul ini, ya. Nanti promptnya kita buat seperti ini untuk minta eh, konten atau konten artikel teratas eh, produk kita. Nah, setelah ini baru kita enter atau panah. Nanti si ChatGPT akan buatkan artikelnya, ya. Nah, dia buat seperti ini.
Nah, bisa juga kalau setelah di sini dibuat, ini kan terlalu awam ya. Batu alam adalah satu material bangunan ya, bolehlah seperti ini. Nah, nah ini bisa juga kita pakai ya. Ini bisa kita pakai, boleh kita pakai semua, boleh kita pakai sebagian. Tapi tetap ya, tetap dibaca. Siapa tahu ada kalimat yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya. Yang penting kita kopikan dulu semuanya dari awal, ya. Kita kopikan dari awal nih, kopikan semua. Saya biasanya dari sini dan judulnya saya nggak pakai. Saya dari sini kopikan semua sampai kesimpulan. Nah, ini di blok, kemudian dikopikan. Baru kita masukkan sini. Nah, supaya banyak. Kemudian di sini di pas, ya. Sorry. Nah, sudah masuk ya. Tinggal nanti tolong dibaca ya. Takutnya ada yang kalimat tidak sesuai. Ambil contoh di sini. Di sini ada harga disebut. Kan saya tadi kan kita katakan bahwa kita nggak tahu harga. Cuman memang di sini ada bagusnya dia pakai eh, kisaran ya. Harga kisaran 90.000 sampai 150.000. Nanti tinggal kita cek aja ke vendornya benar nggak harganya sekian gitu ya. Kalau tidak sesuai diupdate, bisa diupdate di sini. Oke. Nah, kemudian ada satu lagi yang kita mau rubah. Nah, untuk judul apa tadi judul kan sudah ada di atas ya. Yang ini menggunakan H1. Kemudian ini untuk subjudul kita pakai ini headingnya harus heading 2. Boleh dipertebal untuk mempercantik aja ya. Kemudian ini ada eh, subjudul heading 2 udah benar ya. Ini kebetulan udah benar heading 2. Kita pertebal, kemudian nanti heading sub judul yang ketiga, heading 2 udah benar. Kemudian kita bold. Nah, kalau seandainya di dalam subjudul heading 2 ya, di dalam subjudul ada lagi sub-subjudul ya. Kalau seandainya di dalam judul atau subjudul ini dia menjelaskan lagi ada sub-subjudul. Nah, subjudul itu kita buatnya harus H3. Karena apa? Karena subjudulnya adalah heading 2. Kalau di sini ada subjudul, berarti dia juga harus di turunannya H3 atau heading 3 pakai yang ini. Ya. Kebetulan di sini tidak ada sub-subjudul. Oke. Nah, kita isi semua dulu nih, rubah semua. Pastikan dia heading 2. Ya. Ini kita pastikan heading 2 di, dipertebal. Apakah harus dipertebal? Enggak juga. Ini hanya membedakan aja mana subjudul, mana konten. Hanya memperindah aja. Ya. Nah, ini kita blok. Nah, ini kita bold. Nah, kesimpulan boleh kita bold. Nah, kemudian setelah itu, supaya lebih rapi lagi, supaya ini antara konten di atas dengan nomor ini jangan terlalu rapat, ini boleh kita hilangkan. Ya. Ini garis ini kita atau kita turunkan aja gini biar ada jarak lah istilahnya. Jadi supaya ada jarak antara nomor dan nomor satu dengan nomor yang lain gitu. Enter, gitu ya. Ada jaraknya. Oke, nanti tinggal dirapi-rapikan aja, ya, dirapi-rapikan. Atau boleh juga mungkin Bapak Ibu pinginnya, oh saya maunya ini adalah bentuknya justify, jangan rata kiri, gitu kan. Nah, tinggal ganti aja nih justify, gitu. Ya, artinya di sini Bapak Ibu silakan rapi. Atau boleh juga, ini saya mau kasih warna nih. Saya mau kasih warna merah, ya silakan. Ada caranya gini, kita ganti warna merah. Gitu ya. Nanti tergantung Bapak maunya seperti apa bentukannya. Tapi yang jelas, begini aja sudah cukup untuk deskripsi. Oke, kita lanjut. Sorry, sebelumnya kita kasih di sini, di bawah. Oke, biarin dulu deh. Kita kasih ketikannya SEO ya, kita tulis SEO WA di bawah paragraf ya.
Di poin satu ada paragraf di sini kita kasih SEO WA, huruf kecil semua, ya. Kemudian di paling akhir tambahkan, ya, paling akhir tambahkan SEO WA, kemudian SEO deny, ya. Nah, itu fungsi SEO WA dan SEO deny itu apa? Nanti bisa kita lihat. Salah satunya adalah SEO WA itu memunculkan tombol nomor WA. Itu nanti memunculkan tombol nomor WA. Nanti kita lihat hasilnya. Oke, kita deskripsi kita katakan sudah selesai. Kita lanjut ke meta keyword. Meta keyword ini bisa kita kopikan aja judulnya aja yang tadi. Ini copy judulnya, kopikan. Ini kita isi ke meta keyword, paste ya. Kemudian ada meta deskripsi. Meta deskripsi ya, ini kita membuat sebuah penawaran. Artinya dalam arti penawaran itu bagaimana caranya supaya pembaca itu langsung begitu baca kalimat ini dia langsung tertarik dan klik gitu ya. Atau boleh juga kita minta aja ke ChatGPT. Caranya gini, yang tadi kita lanjutkan lagi. Ini kan sudah dikasih. Kita lanjutkan tadi di sini. Tolong buatkan saya meta deskripsi ya. Deskripsi sebanyak 160 karakter. Jumlahnya hanya 160 karakter. Ya, kemudian enter. Nah, nanti ChatGPT bantu kita buat meta deskripsinya seperti ini. Oke, ini kopikan, baru masukkan ke sini. Pas. Nah, oke. Kemudian lanjut ke nomor WA. Nah, nomor WA di sini eh, jangan menggunakan plus 62 atau ada kata plus di sini atau menggunakan nol ya. Nomor WA kan biasanya kan 08 berapa gitu ya. Nah, ini nolnya kita ganti menjadi 62. Jangan pakai plus 62 aja gitu. Kalau kita tidak ganti nol itu menjadi 62, biasanya kalau diklik WA nggak nyambung. Jadi wajib ya, wajib pakai 62 di depan 8. Itu saya tekankan, wajib karena apa? Kalau tidak pakai 62, pada saat si calon pembeli klik, itu tidak akan nyampe, tidak akan nyambung dengan WA kita. Oke. Kemudian lanjut lagi ke teks WA. Teks WA itu gini. Jadi pada saat orang klik WA kita, kita udah siapkan kalimat yang akan dikirimkan ke kita. Ya. Contoh, ini agak bingung ya. Jadi kita siapkan kalimat untuk dikirim ke kita gitu. Nah, kita ambil contoh nih. Kita coba buka satu. Kita coba buka satu contoh seperti ini. Nah, ini ada pesan. Nah, terus kan dia WA nih. Nah, kita siapkan kalimat ini untuk dikirim ke handphone kita. Jadi gini, kita buat manja sedikit lah calon customer kita itu. Jadi dia tidak perlu ngetik-ngetik lagi. Kita udah siapkan kalimat, tinggal dia kirim ke kita, gitu ya. Nah, kita bisa buat seperti ini, bebas ya, mau dibuat kalimatnya seperti apa terserah. Boleh salam dulu atau apa gitu ya. Saya coba gini, saya biasanya main gini. Halo Kak, kan sekarang zamannya kan semua kakak ya. Mau ibu-ibu, mau bapak-bapak selalu halo Kak gitu. Saya tertarik dengan atau boleh saya pakai gini deh, biar lebih. Ini bahasa haloka itu akrab, tapi lebih sopannya kita pakai gini. Halo admin. Nah, adminnya itu kita pakai, boleh kita pakai admin nama domainnya gitu. Halo admin Bekasi Utara .biz.id ya, .biz.id. Saya tertarik dengan batu alam yang Anda tawarkan ya, koma, mohon info selanjutnya. Artinya kalimat ini nanti yang masuk ke WA kita, ya. Nah, artinya begitu ada kalimat gini, kita tahu, oh ini ada pesanan, kayak gitu. Nah, tadi kita kembali lagi ke yang tadi.
ke yang saya dapat pesanan tadi. Coba di sini ada ya. Mana tadi? Oh, di sini ada kalimat gini kan. Jadi begitu saya dapat kalimat gini, halo admin, saya tertarik dengan rumah kayu yang Anda tawarkan. Mohon info selanjutnya. Nah, kalau ada WA seperti ini, kita tahu nih, oh ada yang mau beli rumah kayu. Nah, nah boleh kita sambung. Halo admin Bekasi Utara bisa kita tahu bahwa ini ada WA dari jalan kita yang ada di Bekasi Utara .bis.id gitu loh. Jadi kita udah apa nih? Oh, ada pesanan nih dari sini gitu. Itu saya pakainya seperti itu. Oke. Tapi ini apa harus begini? Tidak. Silakan Bapak Ibu dibuat sendiri bebas ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada pengisian link order Bukalapak, link order Tokopedia, dan link order Shopee. Ini kita isi jika Bapak Ibu sudah ada atau sudah mendaftar di marketplace lainnya. Contoh Tokopedia, Shopee, sama Bukalapak. Nanti linknya kopikan aja ke sini. Linknya kopikan ke sini. Tapi kalau tidak ada ya sudah lewatin aja. Kemudian di submit. Nah, kita sudah dapat postingan satu nih. Coba kita lihat hasilnya. Hmm, nah, ini sudah jadi. Ya, ini sudah jadi. Yang lihat baru nol, belum ada yang lihat. Jadi kita tahu nih berapa kali dilihat di sini nih. Ada 2 kali, 13 kali, 14 kali. Kita tahu berapa kali dilihat orang. Kemudian, kalau seandainya diklik pesan, oke, jangan dulu deh, jangan pesan dulu. Kalau mereka pingin lihat detailnya, berarti dia klik ini dong. Klik judulnya, nanti muncul detailnya. Nah, di sini tadi kan kita buat ada, eh, coba kita ulang lagi, kita cek ulang. Ada kata SEO WA. Ada saya tulis tadi SEO WA. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memunculkan tombol ini, ya, memunculkan tombol nomor WA kita. Dan satu lagi tadi ada di paling bawah, ada nomor WA juga seperti ini, ya. Artinya kita taburin aja nomor WA ada, ini juga ada, di sini juga ada. Nggak apa-apa. Karena apa? Karena orang kalau dilihat di dalam handphone, ya, coba kita lihat tampilan handphonenya seperti apa. Nah, tampilan handphonenya kan seperti ini, ya. Jadi pada saat dia baca, mungkin baca sampai di sini aja dia udah tertarik, ya kita siapkan aja nomor WA. Atau dia baca terakhir, ya kita siapkan terus nomor WA gitu. Jangan nanti sudah di sini dia nyari lagi ke atas nomor WA. Ya, jadi kita siapkan aja, gitu ya. Makanya kenapa selalu saya banyakin nomor WA di situ, karena yang dicari mereka itu langsung mana nomor WA-nya saya mendingan hubungin deh gitu. Oke, gitu aja mungkin Bapak Ibu untuk hari ini. Belum, sorry, untuk posting-posting produknya. Nah, apakah sudah sampai di sini? Untuk posting produknya, ya. Nah, yang belum adalah, ya, karena kan tadi tujuan kita adalah pada saat orang searching di Google, kita ketemu. Ya, tadi udah kita buktikan, kita searching di Google, akhirnya ketemu di Google-nya. Oke, apa tadi nama produknya? Batu alam. Enggak, yang tadi sebelumnya ya. Nah, kalau kita searching gini, katakanlah bukan kita ya, orang di luar sana mencari jual batu alam di Bekasi. Begitu di enter, harusnya kita ada di bagian sini, ya. Padahal kan udah kita posting, kenapa belum ada di sini? Karena belum kita daftarkan ke Google, ya. Produk yang sudah kita posting ini, yang tadi kita posting, ini belum kita daftarkan ke Google. Nah, supaya nanti pada saat orang cari produk kita di Google seperti ini, dan dia ada
menjadi pilihan orang-orang yang mencari dan muncul di sini, ya caranya harus kita daftarkan produk ini ke Google gitu ya. Caranya bagaimana ya? Pertama, eh, Bapak Ibu nanti masuk ke bagian eh, admin panel ya. Ini ini kan tadi bagian admin panel member ya. Oke, member. Nanti kita masuk ke bagian admin panel gini. Ketikkan nama domainnya ya, kemudian ketikkan panel eh, Bapak Ibu dikasih nggak panel MS? Ada nggak di situ ya? Waktu Dikasih tapi belum bisa, Pak. ya nggak apa-apa. Ini saya ajarin sekalian. Kan jadi nanti ketikan panel MS artinya gini. eh ada dua cara masuk ke dalam bahasa saya itu dapurnya si portal itu ya, masuk ke dapurnya. Karena apa? Tak setahu kita bahwa apapun yang terjadi di sini, ada penambahan, ada penghapusan, ada perubahan, itu pasti dilakukan di bagian dapur, di belakangnya. Di belakangnya itu mana? Di belakangnya itu adalah ada panel member seperti tadi, ya, ada panel member seperti ini. Berarti yang menambah, merubah, dan menghapus adalah membernya. Nah, ada juga yang modelnya panel MS. Panel MS ini siapa? Kita sendiri, bukan member. Jadi kita sebagai penanggung jawab tertinggi di dalam portal ini. Makanya nanti Bapak Ibu minta tolong untuk panel MS passwordnya jangan pernah dikasih tahu ke orang. Karena kalau begitu dia bisa masuk, bisa diacak-acak. Jadi ini harus Bapak sendiri yang punya. Katakanlah ini portal kan berdua Pak, ya udah nggak apa-apa, dua orang aja yang harus tak yang pegang. Artinya kalau ada masalah kan kita tanya, Mas kemarin lagi ngerjain ini nggak kok jadi berantakan gitu ya, kita bisa tahu. Artinya jangan dilepas ke orang, oke? Kemudian masuk panel MS. Nah di sini eh, saya lupa lagi. Pakai admin apa super admin Pak? Kemarin dikasih. Supradmin. Oke, kita pakai super admin ya. Saya tidak akan nampilkan di sini karena ini punya saya nanti Bapak masuk. Jadi ini punya saya. Oke. Nah, tinggal login. Nah, beda dong tampilannya sama yang tadi karena ini bagiannya kita. Kalau yang tadi tampilannya ini hanya untuk member. Ini bagian kita. Ini di sini semuanya bisa kita mainin. Ya, nanti saya ajarin bagian yang cara maininnya. Yang penting kita bisa posting dulu. Oke, kembali ke tujuan sebelumnya. Kita mau daftar produk ini ke Google, ya. Tapi sebelum kita daftar produknya, apakah domain ini sudah kita daftar ke Google belum? Ini dulu kita daftarin ke Google nama domainnya. Nah, caranya gini, ya. Caranya masuk ke Google dulu atau ketikkan Google Search Console, ya. Google Search Console di sini sudah ada nih modelnya Google Search Console. Kemudian pilih Google Search Console dan mulai sekarang. Nah, kita lihat apakah domain kita ini Bekasi Utara Biz ID sudah ada di sini apa belum? Coba kita ketik Bekasi. Oh, tidak ada, belum ada. Kalau belum ada berarti tinggal kita tambahkan properti. Buat mendaftarkan domain kita ke Google, tambahkan properti. Oke. Dia akan minta nama domainnya, ya. Nah, tinggal kita kopikan atau ini aja nih, kopikan. Kan nama domain kan ini kan. Itu dimulai dari HTTPS-nya ya. Nah, taruhnya jangan di domain, tapi di awalan URL di bagian sini taruhnya. Baru pas. Dimulai HTTPS sampai garis miring. Oke. Kemudian lanjutkan. Nah, si Google akan periksa domain ini aktif atau tidak. Ternyata aktif. Diverifikasi kepemilikannya. Oke. Kemudian setelah dilihat
bahwa domain ini aktif, akhirnya Google itu memberikan kode verifikasi ke kita supaya kode itu kita simpan ke dalam website kita. Kodenya adanya di mana? Di tag HTML. Coba turunin panah ini. Nah, ini kode-kode yang dikasih Google itu ini dia, ya. Karena ini panjang, mendingan ini ada tombol salin, ini aja diklik salin gitu ya. Salin untuk mengambil ini. Setelah disalin, nah baru kita tadi apa? Kode Google verifikasi ini diberikan Google kepada kita supaya dimasukkan ke dalam website kita. Nah, website kita mana tadi? Nah, masukinya harus menggunakan panel MS. Panel member nggak bisa. Karena yang berhak untuk mendaftarkan domain itu adalah kita. Member tidak berhak. Nah, kemudian setelah tadi udah masuk ini ya, udah login udah login udah jadi, Bapak Ibu masuk ke pengaturan, masuk ke meta SEO utama, ada menu meta SEO utama. Nah, kode yang tadi, kode yang tadi kita taruhnya di bagian apa meta SEO, sorry, di meta pendukung, jangan meta SEO utama, di meta pendukung aja. Kode yang ini tadi, yang kita salin ini, masukkan ke dalam website kita atau portal kita, taruh di bagian paling bawah boleh, di tengah boleh, di atas boleh. Nah, saya taruh di paling bawah aja. Nah, ini baru saya paste. Nah, ini kode yang diberikan Google kepada kita. Tujuannya apa? Supaya kita simpan ke website kita, nanti kita cek apakah, ya, setelah itu submit ya, setelah itu submit, disimpan. Nah, kemudian dicek lagi, apakah kode itu sudah ada di website? Sudah di copy belum? Sudah disimpan belum? Nah, ngeceknya di sini. Di bawah salin itu ada verifikasi. Hati-hati, di sini ada dua verifikasi. Pakai yang bawah aja ya, yang di bawah sini. Nah, kita verifikasi apakah antara si website dengan si Google itu atau website kita sudah simpan. Ternyata di checklist warna hijau, artinya sudah kepemilikan telah diverifikasi, artinya dianggap sudah. Nah, setelah itu buka properti. Nah, nanti kita lihat di sini nih di pojok kiri atas. Kalau ini sudah ada seperti ini, berarti sudah Bekasi Utara Bisa ID. Berarti domain kita sudah terdaftar, ya. Domain kita sudah terdaftar ke Google. Yang belum apa? Nah, setelah kita daftar domain, baru kita daftarkan produknya satu-satu. Ini kan produknya banyak nih. Nah, ambillah contoh yang kita buat tadi, produk yang kita buat ini kan. Nah, ini tinggal klik kanan, ya, klik kanan, copy link address, ya, atau boleh juga takutnya rumit, nggak, ini diklik aja, kopikan yang ini aja, link di atas, sama aja ya. Boleh pakai ini, kopikan link yang di atas, atau boleh klik kanan, copy link address, sama aja, ya. Setelah ini kita kopikan, nah, baru kita masuk lagi ke GSC. Jadi kita nyebutnya GSC aja ya, biar nggak terlalu panjang. Jadi Google sebenarnya itu Google Search Console. Jadi GSC gitu. Nanti suatu waktu kita ada Zoom lagi, saya nyebut GSC, Bapak Ibu udah harus paham bahwa GSC itu Google Search Console. Oke? Nah, produk ini kita kopikan, linknya kita kopikan, masukkan ke GSC, taruh di paling lagi, paling atas tengah di bagian sini. Ini di pas. Tadi kan udah di copy, tinggal di paste masuk sini. Ini produk yang akan kita daftarkan. Kemudian enter. Kita enter. Nah, pertama yang kita lakukan setelah di enter adalah kita uji dulu URL-nya. Apakah URL ini ada atau tidak di websitenya? Ya, kita klik aja nih, uji URL aktif. Nah, kalau tidak ada atau error, nanti ada tulisannya merah dan ada keterangannya. Tapi kalau benar ada, dia nanti checklist warna hijau. Ini kita tunggu beberapa menit ya. Di sini ada keterangan mungkin perlu beberapa waktu. Nah, ini ada checklist warna hijau. Berarti ini udah benar, ada produk itu di website kita. Langkah terakhir ya, kita minta ke si Google. Google tolong dong di indeks. Nah, tulisan ini kita klik minta pengindeksan ya. Nah, cuman nanti Bapak Ibu
Kalau bisa jadi ada beda kalimatnya dengan saya. Kebetulan Google Chrome saya ini pakai Chrome berbahasa Indonesia. Nanti kalau Bapak Ibu beda pakai bahasa Inggris, lihat aja langkahnya yang mana yang mau diklik gitu ya. Sama kok. Jadi tinggal terakhir minta pengindeksan. Minta. Nah, sampai warna hijau checklist seperti ini. Baru selesai. Nah, artinya produk kita ini sudah kita daftar, kita minta didaftarkan di Google. Apakah langsung terdaftar? Belum tentu juga. Tinggal kita lihat, biasanya kita tinggal lihat besok. Kita lihat besok apakah produk ini sudah terdaftar di Google atau belum. Baru bisa sehari setelah kita posting. Nah, itu yang mungkin yang harus kita kerjakan, ya. Yang harus kita kerjakan. Jadi bisa jadi tadi kita untuk daerah Bekasi sudah, katakanlah si penjual batu alam ini dia bilang target marketing saya adalah ada di Jabodetabek. Artinya dia sanggup menjual di Bekasi, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang gitu ya. Nah, ini kan baru Bekasi nih yang kita posting. Nanti kita posting lagi buat Jakarta, di Depok, di Tangerang, di Bogor. Berarti kan ada 5 atau 6 lagi yang perlu kita tambahkan untuk produk yang sama. Nah, tapi dengan wilayah yang berbeda-beda. Artinya gini, pada saat nanti orang mencari di Google, jual batu alam termurah di Bekasi, karena dia orang Bekasi, kan gitu. Jual batu alam termurah di Tangerang, karena dia orang Tangerang. Pasti beda-beda dong munculnya. Gitu ya. Itu mungkin yang harus kita kerjakan. Ya, coba-coba deh belajar apa untuk belajar posting. Karena satu saat nanti, kalau seandainya ada yang tadi kita ceritakan, ada teman atau saudara kita, ya udah sampean aja deh yang posting, saya sibuk. Berapa satu postingan? Kan gitu ya. Ya tinggal Bapak Ibu buka harga aja. Kalau Pak Bapak bilang, wah tadi saya lihat Pak Roni posting-posting gitu ribet juga ya, butuh waktu juga ya. Ya tinggal hitung aja berapa harga buat buat Bapak untuk melakukan itu. Kalau saya maunya 10.000 deh satu postingan, ya silakan selama dia mau kan gitu. Karena dia sibuk gitu. Atau 5.000 satu postingan, ya silakan. Atau 1.000 juga boleh, nggak masalah. Itu nanti silakan Bapak Ibu yang bergening dengan orang yang mau posting. Dan pada prinsipnya kalau bisa memang awalnya biar dia yang posting. Kayak kita post, kalau kita punya produk terus kita simpan di Shopee, kan kita yang posting kan. Di Shopee itu tidak ada layanan jasa posting, tidak ada. Memang wajib kita yang di membernya yang memposting. Nah, di sini kita buka. Kita aja sebagai si Shopee-nya atau si pemilik marketplace-nya. Ya udah sini saya postingin harganya sekian ya. Nah, perkara capek atau lama, ya tinggal cari orang aja. Kita bayar orang gitu kan. Kan gitu. Kalau masih bisa kita tangani sendiri, kita tangani dulu. Karena apa? Kita kan butuh 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 waktu apa? Kalau seandainya Pak, saya kan belum pensiun, masih sibuk banget di kantor. Ya udah suruh orang, anak istri atau tetangga atau ponakan, itu kelola dulu deh itu marketplace-nya. Caranya gini. Nah, nanti tunjukin aja. Kan ini nanti kan ada rekamannya ya. Rekamannya nanti ini ada di YouTube. Jadi kalau ada Bapak Bapak Ibu punya ponakan, suruh pelajari dulu biar dia bisa posting. Nah, Bapak masih tetap kerja di kantor masih aman kan gitu. Atau punya kesibukan lagi lain masih aman. Ada orang yang bisa kita suruh. Tergantung nanti mau bayar berapa dia ya tergantung aja. Mau pakai jasa posting 10.000 nanti bagi-bagi ya. Lu 3.000 saya 7.000 kan gitu. Boleh terserah. Mainnya gimana? Urusan bapak-bapak yang punya marketplace aja deh ya. Itu. Jadi yang pertama kita prioritaskan membernya yang posting. Ya, pertama itu dulu, membernya yang posting. Yang kedua, kita yang posting dengan catatan kita dibayar per postingan. Ya, yang ketiga bisa juga eh, produk vendor kita yang posting nanti dapat dapat uangnya dari komisi. Ya, itu yang kita mainin nanti.
Jadi boleh kita, kalau si member yang posting, berarti kita siapkan jumlah kuota. Nah, contoh nih, ini kan kuotanya baru, tadi udah kepake satu, kuotanya kan ada dua. Karena ini gratis, kita kasih dulu gratis dua kuota, ya. Nanti kalau udah kepake satu, kepake dua-duanya kan habis tuh. Dan terus mungkin dia dapat lead, hanya dua dapat lead, dia penasaran, Pak, Mas, minta dong, saya maunya banyak kuotanya, maunya 100 gitu ya. Ya tinggal bahasa bahasa kita aja yang bahasa sekarang ini kan wani piro kan gitu. Oke, 100 harga satu kuota 5.000. Kalau 100 berarti ya nggak enak juga ya 5.000. Kalau 100 500.000 mahal juga ya. Katakanlah satu kuota 1.000 gitu ya. Nanti Bapak ada yang kan Bapak bisa hitung-hitungan ya. Atau nanti boleh eh, ngobrol dengan Pak Putra cara main ini. Kalau nggak salah nanti Pak Putra akan menjelaskan ini. Saya lebih ke teknisnya aja ya. Oke. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi di postingnya sudah, didaftarkan ke Google-nya sudah. Tinggal dilanjutkan untuk daerah-daerah target marketingnya. Yang paling banyak postingannya nanti kalau seandainya nih, seandainya ada yang bilang, oh kalau saya jualannya umroh. Terus kita tanya, target marketingnya mana Mas? Se-Indonesia. Tanya, ya udah berarti kan banyak ini kerjaannya, berarti banyak postingannya. Se-Indonesia berarti kan katakanlah kota-kota besar. Kalau kita ambil sampai ke kabupaten kota, itu kan berarti kan 400 500-an lebih kan gitu. Nah, tergantung kalau dia mau posting sendiri ya silakan, berarti kuotanya kita hargain. Harga kuotanya berapa? Kan gitu. Nah, tapi kalau udah Mas, Mas aja yang postingin berapa? Nah, berarti kan 500 kali berapa kan gitu. Gitu aja cara mainnya ya. Oke, gitu ya Bapak Ibu untuk hari ini. Ya, saya jangan terlalu panjang juga, nanti waktu prakteknya agak membosankan atau membingungkan. Gitu aja cara postingnya. Pak, Oke, gitu aja Pak, mungkin dari saya. Assalamualaikum. Saya buka tanya jawab Assalamualaikum. ya. Waalaikumsalam, silakan. Pak siapa Pak? Present Dari silakan. ya Teguh Pak Wani Oke, Gatot. Resennya silakan. mana sih Pak? Langsung ngomongnya Pak ya. Mau ngomong Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Teguh Pak Ya, mangga Pak atau Teguh. nih. Ah, ini kalau saya coba rangkum ya malum Pak ya. Baru juga nih kan. Pak, nih Ya, kalau coba rangkum nanti kita mendapat uang tuh dari sewa kontrak Pak sama komisi Pak ya. betul. Artinya kita kan punya istilahnya kalau ibaratkan kita punya lapak nih kan ya, punya Betul. ruko lah ya, punya marketplace ya kan. Ya, ya, Nah itu dia sewa, nah kita dapat duit ya kan. betul. Nah terus juga kalau mau nanti juga dapat komisi. Ya, Nah komisi ini tadi kan sempat disinggung gimana ya, ya bahasa umumnya jualan nanti kalau PAWN sendiri terpisah di luar marketplace kita kontrol kan sulit ya. Karena betul. kita sistemnya seperti di online tuh kayaknya langsung ke kontrol transaksi via si marketplace Pak ya. Ya, Nah, nanti kalau ini berandai-andai ini kita kan nggak bisa mendalkan basis market kita atau rekanan vendor kita adalah orang yang kita kenal, teman atau saudara gitu loh. Nah, kalau kita udah berkembang dengan orang yang kita belum kenal dannya mengamankannya dengan sistem seperti apa supaya menjadi tidak terjadi bypass atau dan sebagainya. Itu oke. Pak, itu jadi prinsip dasar. Terus hal teknis memang sih Pak, saya Hmm. sendiri udah terus terang aja nggak bisa langsung ngerti nih. Kayaknya Apa perlu Pak? pengulangan atau manual atau dan sebagainya. Ya. Kira-kira yang mudah-mudahan apa maklum ini kan. Nah terus Oke gitu ya terus Pak ya. yang Baik, menyangkut istilah teknis, satu lagi Pak, teknis monggo. posting itu maksudnya kita mengisikan master data produknya atau apa sih Pak? Kita kalau istilah awam kita kan kalau posting di WA, di FB kita komen tuh Betul. ya kan, Betul, kita betul. kasih status dan sebagainya. Kalau Oke. di sini posting ini apa saya ikutin mengisi ininya apa ya, mengisi yang dibayar Kondisinya. di yang di oh, iya kita misalkan cas itu 10.000 itu kita mengisi ke formnya Ya. aja atau postingnya itu posting apa gitu Pak? Oke. Kira-kira gitu dulu deh Pak. Terima Oke. kasih Ya. sebelumnya.
Sama-sama Pak Teguh. Jadi sebenarnya tadi saya cerita saya membuka peluang dalam arti gini. Eh Vendor yang tadi Bapak yang memang hampir semua juga orang meragukan kalau vendor sistem komisi ya. Tapi kalau memang ada orang yang memang benar kita bisa percaya kan boleh kita mainin. Katakanlah tadi ada teman, udah teman dekat kita nggak mungkin lah saya udah kenal orangnya nggak mungkin bohong sama saya kan gitu. Cara mainnya begitu. Tapi kalau vendornya vendor, ya kalau saya udah coba beberapa vendor sih banyak yang amanah sih Pak. Banyak yang amanah, rumah kayu itu sangat amanah saya yakin. Karena saya udah pernah nyoba beberapa kali, saya tes ilmunya, benar amanah. Terus eh, yang lebih enak sebenarnya jual kuotanya Pak. Jadi biarkan aja dia yang posting, kita jual kuota. Kenapa? Di situ kita nggak ada kerjaannya. Kita kan nggak ada kerjanya karena dia yang posting, cuman kuotanya pasti harganya murah karena kan dia yang posting, gitu kan? Arti posting itu gini, posting itu memasukkan produk ya, menginput dalam bahasa kami itu bahasanya input produk ke dalam marketplace, ke dalam portal ini. Kan tadi saya melakukan, saya nyebut bahasa Iya, posting-posting itu artinya menginput produk ini, menginput iya, judulnya, gambarnya, dan deskripsinya, itu artinya. iya, iya, Gitu. iya, Oke, ada lagi Pak, saya iya. ada yang saya lupa nggak? Apalagi yang tadi yang belum? eh ya itu tadi yang lebih ini ke sistem bagaimana ya berdasarkan ini aja Pak ya amanah atau dan sebagainya Ya gitu loh. betul. Ya nggak bayang kalau selain itu apa memang ke perbedaannya di sini kan kita basiskan WA komunikasinya Pak ya, ya, Betul. Betul. bukan chat lang ya. Nah kalau sampai untuk produk yang barang perlu pengiriman nanti dihandle siapa Jadi di handle si vendornya Pak. Kan kita nggak urusin. vendornya ya. Ah, jadi Hmm. kebetulan kayak saya tarik lagi karena kebetulan ini udah terbukti sih kayak Pak Yani ini kemarin itu pembuatannya kan di Bali. Dia rumah kayu ke knockdown. Nah, untuk pengirimannya itu udah urusan dia. Saya nggak mikirin urusan ngirimnya gimana, masangnya gimana. Saya nggak udah urusan. Pokoknya saya mau kirim, apa saya dapat lead, saya suruh mulai dari follow up sampai pencairan urusan dia. Nanti tinggal buat laporan, Pak Tony, udah closing. Mana nomor rekeningnya? Harus tinggal begitu aja udah. Jadi Iya ya Pak. itu baru satu produk. Nah, bagaimana? Sementara di marketplace kita ini bisa sampai ratusan produk kan? Bisa kita tambahkan produk karena di sini banyak kategori-kategori yang bisa kita tambahkan. Nah, itu Iya. apa? Ribuan Pak, itu ribuan malahan Pak. Ya, artinya saya nyebut ratusan dulu deh. Ribuan malah pening gitu kan? Iya. Iya. Jadi Eh, gitu Emang mainnya. maaf Pak Tony interaksi aja Pak ya. Nah, Diarahkan itu spesifik produk kan Pak ya. Jadi punya portal kategori Kak ya kan. ya betul. Nah, kayak saya nih sama Isa eh, berdua kan ya kita sama saya dengan Pak Ari Murti itu kan. Oke. Kita sewa jasa sewa truk kan. Itu kan spesifik tuh. Nanti kita Oh, harus cari duduk tal kita adalah yang punya box dan punya truk gitu kan seperti itu. oh Nah, itu Bapak kita ada itu ya, ada mencarinya gitu. Bapak vendor itu sewa truk. Iya, kira-kira gitu. Nggak, ini benar. Nanti kita Sewa truk atau alat berat gitu. Bapak punya? sewa truk, Pak. Oh, Sewa truk pengiriman. satu Truk kan. pengiriman atau truk untuk apa, Pak? Iya, kan. Kayak lala, Pak. Oh, Kira-kira. ya maksudnya gini, kalau ada Iya, nanti biar kita mainin juga gitu kan. Kita mainin aja yang sewa truk di sini. iya, iya. Oke, nggak apa-apa. Iya, iya, iya. Jadi bisa Iya, juga, buat bisa, panjang cari bisa juga. vendornya, Pak. Ya. Kalau Bapak sebagai vendor bisa juga marketplace-nya itu memang satu satu ini juga bisa, satu produk Bapak Iya, kencang. iya. Iya, iya. Kalau sewa truk kan ada Iya, iya. kemungkinan main sampai ke Jawa, seluruh Jawa, main semua Iya, Sumatera, iya, iya. ya kan? Jadi Heeh, kalau tadi kan kita pakai ini baru Bekasi nih. Nah, sementara heeh. kalau target marketingnya Bapak kan sampai ke Sumatera sana, ke Jawa, NTT mungkin Iya, nggak iya. tahu.
Iya. Sampai Kalimantan nggak, Pak? Hmm. Ya nggak mau kemungkinan Pak. Ya, artinya Kalau secara berarti teknis kita nggak posting, mendukung. kalau kita mainin sampai kabupaten kotanya kan bisa sampai udah ratusan kan. Itu dulu kita mainin. Hmm. Nah, baru nanti kalau ada Hmm. produk-produk vendor lain, baru kita susul aja. Yang penting produk Bapak dulu yang kita Iya. dimainin. Karena kita mendahulukan produk kita dulu Hmm. kan. Karena memang kalau ada pesanan kan Hmm. kita bisa jawab semua itu. Dan Iya, iya, iya. dan akan terhindar yang gitu-gitu tadi, yang tidak amanah ya orang kita punya, masa kita nggak amanah Iya, kan? iya. Iya, sama aja Iya, Pak. iya. Jadi yang penting gini, berarti kalau seperti itu, yang penting nanti Bapak tinggal diulang lagi. Ini nanti ada rekaman YouTube-nya, Bapak ulang lagi bagaimana cara Iya, iya. posting. Tinggal nanti Bapak posting aja produk Bapak sendiri, ya, sewa truk, apalah, sewa truk. Tapi kalau bisa di sini untuk judulnya jangan dibuat singkat. Contoh nih, sewa truk di sewa truk Jakarta gitu. Jangan sampai 3 kata juga, minimal 6 kata. Ya, Oh, ada bahasanya nanti oh, supaya supaya panjang. Gimana caranya supaya panjang? Buat aja sewa truk terbaik atau sewa truk oh, profesional gitu. gitu ya, yang sudah Oh, profesional atau malah. sewa truk yang sudah berpengalaman di Jakarta gitu. Oh, Jadi judulnya itu membuat iya, orang iya, yakin, iya. oh ini udah berpengalaman gitu kan. Kita Hmm. panjangin aja atau sewa truk murah dan profesional. Ada dua Hmm. kondisi. Iya, Nah, itu biar iya. orang lebih lebih Ah, percaya gitu. Gitu Pak oh, Ibu ya. gitu. Iya, iya. Nah, kemudian apa lagi tadi? Iya. Ya lupa. Pak, dikit Ya, Pak. ya Kalau cari silakan. calon-calon prospek vendor pendekatannya gimana Pak ya? Kita gimana Pak? Kalau manual sih kita cari manual ya Ya, betul. personal ya kan. Nah, Nah, kalau yang via internet atau gimana Pak? Kira-kira gimana Pak untuk mencarinya? Apa dari mempromosikan portal kita gitu? oh ya, kita bisa aja mempromosikan portal kita, beriklan juga bisa. Hmm. Kita buat beriklan juga bisa atau ya minimal pertama ya buka dulu di grup-grup kita sendiri, grup-grup WA. Kita nyebut kita punya ini loh, ada yang mau ikut jualan Hmm. enggak gitu kan. Iya. Bahasanya kalau Hmm. zaman sekarang ini kan grup WA itu udah Iya. minimal 10 tuh. Iya, grup alumni, Iya. alumni, Iya. alumni, alumni Iya. gitu kan. Nggak, kita kan nggak tahu, Pak. Iya. Iya. Ternyata Iya. teman kita Iya. waktu Iya. SD itu sudah ada usaha, tapi dia belum bisa jualan online. Iya. Siapa tahu gitu kan. Nah, itu Iya. dulu langkah pertama. Hmm. Nanti kalau beriklan kan pasti bayar ya, beriklan. Contoh kita Iya. Iya. beriklan di Google atau di Facebook pasti bayar. Ya, cari yang nggak berbayar dulu, Iya. Iya. ke grup-grup dulu gitu. Iya. Iya. Oke, Pak ya. Iya. Iya. Iya, Pak. Silakan ada lagi yang mau bertanya. Izin Pak, dari Pak Monggo. Eka Pak, Nggak, Pak siapa Pak? Pak Eka Pak Eka Putra. Oke, Putra. silakan. Izin Pak, saya sebenarnya tidak terlalu detail. Hmm. Izin Pak, untuk mendapatkan recordnya kami apakah lewat WA nanti atau bagaimana? Dan apakah kami Nanti, bisa minta kontak person dari Pak Tony? Izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, Bapak Ibu nanti untuk rekamannya Benar, Pak. masuk di grup. Ada di grup. Kan kita ada di grup itu ya. Grup kita itu, Iya. apa tadi nama grupnya saya lupa. Ada grup JPSB, portal kategori. Nah, nanti di grup itu saya masukkan. Dan untuk kontak saya ada di grup itu juga. Kontak saya ada di grup JPSB, portal kategori. Dan juga nanti yang kirim yang kirim link YouTube-nya kan nanti saya pasti ketahuan itu tinggal diklik aja simpan nomor saya di situ ya. Hmm. Oke, Iya, Pak. silakan yang lain. Alada, Iya. nggak apa-apa. Untuk sementara itu dulu. Nanti kita masih ada pertemuan lagi kok untuk Iya. teknis. Ada 2 pertemuan lagi. Kalau Bapak Ibu masih apa dalam perjalanannya setelah mencoba ternyata ada yang eh, perlu ditanyakan, nanti ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Dicatat aja dulu gitu ya. Kopi dulu. Karena kita gini, Iya, kita iya. mau lihat dulu setelah ini tadi diposting atau kita daftarkan ke Google kan harusnya besoknya baru kita lihat sudah terindeks belum di Google. Nah, itu kan tidak bisa hari ini. Nanti pertemuan berikutnya kita lihat sudah terdaftar apa belum. Nah, setelah itu nanti setelah sudah terdaftar apa belum, kira-kira apa lagi yang harus kita kerjakan, ya. Jadi kalau Hmm. saya sih lebih ke
silakan Bapak Ibu coba deh. Tapi jangan coba sekali, karena coba sekali itu belum tentu hafal. Coba cari waktu, coba deh di input atau di posting lima, lima produk gitu ya. 5 produk itu gini, bukan 5 produk lima judul, bukan produk ya. Tetap boleh mungkin batu alam atau terserah Bapak Ibu nanti. Contoh kayak Pak Teguh nanti buat aja untuk sewa truknya. Pertama buat dulu di Surabaya, Semarang, ya kan, Bandung, Jakarta, Jabodetabek. Berarti kan ada berapa tuh? Coba dulu nanti diulang aja, diulangi beberapa kali. Cuman nama kotanya yang dibeda-bedain, gitu ya. Nah, setelah itu diinspeksi, bahasa kami itu diinspeksi, artinya didaftarkan ke Google. Ini kan bahasanya inspeksi URL, artinya daftarkan ke Google, gitu ya. Nah, supaya nanti kita bisa lihat perkembangannya di pertemuan berikutnya. Oke, masih ada pertanyaan? Nggak apa-apa ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita sudahin dulu untuk pertemuan kita malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, malam hari ini, eh, bisa dipraktekkan. Kalau saya sih bukan apa diingat, tapi harus dipraktekkan karena ini teknis. Kalau teknis, kalau Iya, Pak. tidak dipraktekkan tidak akan jalan. Ya, gitu ya Iya, iya. Bapak Ibu ya. Terima kasih Iya. atas Sama, Pak. perhatiannya. Kami dari tim teknik Titik Terang Kreatif mengucapkan selamat malam Bapak Ibu semua. Semoga kita diberi berkah untuk menjalani kehidupan kita di hari mendatang. Amin, amin. Izin, saya akhir kata Amin. mengucapkan Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Saya izin live untuk itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak.